Kisah ini menceritakan perjalanan hidup seorang wanita bernama Mbak Mia yang menghadapi berbagai cobaan dengan keteguhan hati dan kesabaran. Saat hamil tua, Mbak Mia ditinggalkan oleh suaminya, Bayu, yang memilih wanita lain. Sebelum menyimak kisahnya, silakan klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mengetahui kisah terbaru dari channel ini. Dan seperti apa kisahnya? Mari kita simak ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan pepohonan rindang, hiduplah seorang wanita bernama Mbak Mia. Usianya baru menginjak 28 tahun dan saat ini ia tengah mengandung 8 bulan, menantikan kelahiran anak pertamanya dengan penuh harap. Pagi itu, Mbak Mia duduk di depan teras rumahnya, menatap jalan setapak yang membentang di depan rumah. Angin sepoi-sepoi meniup lembut rambutnya, namun hatinya terasa berat. Bayu telah pergi tanpa banyak penjelasan, hanya meninggalkan sepucuk surat yang singkat dan dingin. "Mia, maafkan aku tidak bisa lagi bersamamu. Aku telah menemukan cinta lain." Air mata Mia menetes tanpa henti saat membaca surat itu. Bagaimana mungkin Bayu yang dulu berjanji akan selalu bersamanya dalam suka dan duka, kini meninggalkannya saat ia paling membutuhkan suaminya. Hari-hari begitu lambat, Mbak Mia mencoba menguatkan diri demi bayi yang dikandungnya. Ia menyadari bahwa ia harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama dengan tabungan yang semakin menipis. Dengan perut yang semakin membesar, Mbak Mia mulai mencari pekerjaan di desa dan sekitarnya. Setiap pagi, Mbak Mia berangkat dengan semangat, berharap ada pekerjaan yang bisa ia lakukan. Namun jawaban yang diterima selalu sama. "Kami tidak bisa memperkerjakan wanita hamil. Pekerjaan ini terlalu berat untukmu. Dalam kondisi seperti itu, mungkin setelah kamu melahirkan, kita bisa mempertimbangkannya." Penolakan demi penolakan membuat hati Mbak Mia semakin hancur. Ia merasa tak berdaya dan bingung harus berbuat apa. Setiap malam, ia duduk di tepi tempat tidurnya, memegang perutnya yang membesar dan berbicara lembut kepada bayinya. "Nak, maafkan ibu. Ibu belum bisa memberikan yang terbaik untukmu. Tapi ibu janji, apapun yang terjadi, ibu akan berjuang demi engkau." Suatu hari, saat Mbak Mia duduk termenung di depan rumah tetangganya, Bu Sari menghampirinya. Bu Sari adalah seorang penjual kue keliling yang sudah lama berjualan di desa tersebut. "Mia, aku dengar kamu sedang mencari pekerjaan. Bagaimana kalau kamu membantu menjualkan kueku?" Mata Mbak Mia berbinar mendengar tawaran itu, meskipun pekerjaannya mengharuskannya berjalan kaki. "Bu, saya akan melakukannya dengan senang hati." Keesokan harinya, Mbak Mia mulai pekerjaannya sebagai penjual keliling. Dengan keranjang berisi aneka kue di tangannya, ia berjalan dari rumah ke rumah menawarkan dagangannya. Namun perjalanan itu tidaklah mudah. Dengan kondisi hamil tua, Mbak Mia sering merasa lelah dan kakinya bengkak. Keringat mengucur deras di wajahnya, dan nafasnya sering terengah-engah. Selain kelelahan fisik, Mia juga harus menghadapi pandangan yang sinis dan bisikan-bisikan dari beberapa warga. "Lihat itu, Nia kasihan sekali ditinggal suami saat hamil. Mungkin ada sesuatu yang salah dengan dirinya, makanya suaminya pergi. Bagaimana dia bisa menghidupi anaknya nanti?" Hinaan dan cemoohan itu menusuk hati Nia. Namun, ia berusaha menutup telinga dan tetap fokus pada pekerjaannya. Setiap malam setelah selesai berjualan, Mia menghitung hasil penjualannya. Meskipun upah yang didapat tidak seberapa, ia selalu bersyukur. "Alhamdulillah, rezeki hari ini cukup untuk menabung sedikit untuk persiapan melahirkan." Di tengah kesulitan yang dihadapinya, Mia selalu menyempatkan diri untuk berdoa. Ia memohon kepada Allah agar bisa melalui cobaan ini dan berharap bayinya lahir dengan selamat. "Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk menjalani semua ini.
lindungilah anak hamba, dan berikanlah kami rezeki yang cukup. Meskipun berat, Mia terus berjuang. Ia percaya bahwa setiap cobaan pasti ada hikmahnya, dan ia yakin bahwa Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuan hambanya. Mia memulai rutinitas barunya dengan semangat yang bercampur dengan kekhawatiran. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah bangun untuk mempersiapkan diri. Dengan perut yang semakin membesar, Mia mengenakan pakaian longgar dan nyaman, lalu menuju rumah Bu Sari untuk mengambil keranjang kuenya. Terima kasih, Bu Sari, atas kepercayaannya. Saya akan berusaha sebaik mungkin, ucap Mia sambil menerima keranjang dari Bu Sari. Sama-sama Mia, saya yakin kamu bisa. Tetap semangat ya, jawab Bu Sari dengan senyum hangat. Dengan keranjang di tangan, Mia mulai berjalan menyusuri jalanan desa. Langkahnya pelan namun pasti. Meski sesekali ia harus berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Setiap rumah yang dilewati, Mia mengetuk pintu dan menawarkan kue dagangannya dengan sopan. Selamat pagi Bu, saya membawa kue-kue segar hari ini. Silakan dicoba, sapanya kepada salah satu penghuni rumah. Oh, Mia, baiklah, saya beli beberapa, semoga daganganmu laris ya, jawab ibu rumah tangga tersebut sambil memilih kue. Meskipun ada beberapa yang membeli, tidak semua yang bersikap ramah. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik saat melihat Mia lewat. Kasihan sekali ditinggal suami saat hamil besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisik seorang wanita kepada temannya. Siapa tahu mungkin ada masalah di antara mereka. Tapi tetap saja penjual kue keliling dalam kondisi seperti itu, sahut yang lain dengan nada meremehkan. Mia mendengar sebagian hinaan dan cemoohan itu, namun ia berusaha untuk menutup telinga dan tidak menghiraukannya. Setiap malam, setelah selesai berjualan, Mia menghitung hasil penjualannya. Meskipun upah yang didapat tidak seberapa, ia selalu bersyukur. Alhamdulillah, rezeki hari ini cukup untuk makan dan menabung sedikit untuk persiapan melahirkan, gumamnya sambil tersenyum tipis. Namun cobaan tidak berhenti di situ saja. Beberapa orang desa mulai mencemooh dan menghina Mia secara langsung. Suatu hari saat Mia sedang menawarkan kue di sebuah rumah, pemilik rumah tersebut menatapnya dengan sinis. Mia, sebaiknya kamu berhenti menjual kue keliling. Ini membuat desa kita terlihat buruk. Lagi pula, siapa yang mau membeli dari wanita yang ditinggal suami? Ucapnya dengan nada tajam. Hati Mia terasa hancur mendengar kata-kata itu. Namun, ia menahan air matanya dan tidak menjawab apa-apa. Dan hanya menjawab, "Maaf jika kehadiran saya mengganggu. Saya hanya berusaha mencari nafkah untuk anak saya yang akan lahir. Itu bukan urusan kami. Yang jelas, berhentilah membuat malu desa ini," balas orang tersebut sebelum menutup pintu dengan keras. Mia berdiri sejenak di depan pintu yang tertutup rapat, mencoba mengumpulkan kekuatannya. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan memahami situasinya. Namun hinaan seperti itu tetap saja menyakitkan. Dengan langkah gontai, ia melanjutkan perjalanannya menawarkan kue dari rumah ke rumah. Di tengah segala cemoohan dan hinaan, ada beberapa tetangga yang memberikan dukungan. Mereka membeli kue Mia dan memberinya semangat untuk terus berjuang. Salah satunya adalah Pak Budi, seorang petani yang rumahnya berada di ujung desa. Jangan dengarkan omongan orang. Mereka tidak tahu apa yang kamu alami. Tetap semangat ya. Ini saya beli beberapa kue untuk keluarga di rumah, ucap Pak Budi sambil menyerahkan uang. Terima kasih banyak Pak. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya, jawab Mia dengan mata berkaca-kaca. Setiap malam setelah selesai berjualan, Mia selalu menyempatkan diri untuk berdoa. Ia memohon kekuatan kepada Allah agar bisa melalui cobaan ini dan berharap bayinya lahir dengan selamat. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk menjalani semua ini. Lindungilah anak hamba dan berikan kami rezeki yang baik. Dengan keyakinan seperti itu, Mia melangkah dari hari ke hari dan menghadapi segala rintangan dengan tekad demi masa depan anaknya. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang melelahkan bagi Mia.
Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar untuk mempersiapkan diri menjajakan kue-kue keliling desa. Meskipun tubuhnya semakin lemah karena kehamilan yang semakin besar, semangatnya tak pernah surut demi anak yang dikandungnya. Suatu hari, setelah seharian berkeliling desa, Mia merasa sangat lelah. Ia memutuskan untuk duduk sejenak di kebun belakang rumahnya, menikmati angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. Saat itulah, ia melihat sesuatu yang aneh di langit. Seekor angsa putih terbang rendah, tampak kesulitan mengendalikan arah terbangnya. Sebelum Mia sempat bereaksi, angsa itu menabrak ranting pohon dan jatuh tergeletak di tanah. Mia segera bangkit dan mendekati angsa tersebut. "Kasihan sekali kamu," ucap Mia, sambil mengamati angsa itu. Tanpa ragu, Mia mengangkat angsa. Ia membersihkan luka-luka di tubuhnya dan memberikan air untuk diminum. Setiap hari, sepulang berjualan, Mia merawat angsa itu dengan penuh kasih sayang dan memberinya makan dan memastikan lukanya sembuh. Hari demi hari berlalu, angsa putih itu semakin pulih. Meskipun masih tampak sedikit lemah, Mia merasa senang melihat perkembangan angsa tersebut dan sering mengajaknya berbicara. Meskipun tahu bahwa angsa itu tidak akan menjawab. "Kamu tahu, aku merasa kesepian sejak suamiku pergi," kata Mia sambil mengelus kepala angsa itu. Suatu pagi, saat Mia duduk di kebun bersama angsa tersebut, ia merasa ada ikatan khusus antara dirinya dan angsa itu. Tanpa sadar, ia memeluk angsa itu dan mencium kepalanya dengan lembut. Tiba-tiba, angsa itu mengeluarkan cahaya yang membuat Mia menutup matanya. Ketika cahaya itu meredup, Mia membuka matanya dan terkejut melihat seorang wanita cantik yang berdiri di hadapannya. Mengenakan gaun putih yang berkilauan, Mia mundur sedikit, merasa takut dan bingung. "Jangan takut, Mia," suara lembut yang keluar dari wanita itu. "Aku adalah Dewi Angsa. Kamu telah menyelamatkanku. Aku ingin memberimu imbalan sebagai bentuk terima kasih." Sambil mengeluarkan sebuah peti kecil berwarna coklat, Mia menerimanya dengan perlahan. Mata Mia membesar saat melihat isi peti tersebut. "Kepingan emas yang berkilauan, ini terlalu banyak," ucap Mia dengan suara bergetar. "Ini adalah rezeki dari Allah karena kebaikanmu. Pergunakanlah dengan bijak untuk dirimu dan anakmu," jawab Risma sambil tersenyum. "Terima kasih banyak," kata Mia sambil meneteskan air mata kebahagiaan. Risma hanya tersenyum dan perlahan tubuhnya memancarkan cahaya terang. Dalam sekejap, ia berubah menjadi butiran cahaya yang berkilauan dan menghilang di udara. Mia terduduk di depan terasnya, masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Namun hatinya dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Dengan kepingan emas pemberian Dewi Angsa, Mia memutuskan untuk memperbaiki rumahnya agar lebih baik dan membangun usaha kecil-kecilan di desanya. Ia membuka toko kue di kota terdekat. Usahanya berkembang pesat dan ia mampu hidup dengan lebih layak. Beberapa bulan kemudian, Mia melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat dan tampan. Ia memberinya namanya Arman. Tahun-tahun berlalu, Arman tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada ibunya. Mereka hidup bahagia bersama dan Mia selalu menceritakan kisah pertemuannya dengan Arman mengenai Dewi Angsa. Sebagai pelajaran yang dipetik, Mia selalu percaya bahwa kebahagiaan akan selalu membawa keberkahan. Pertemuannya dengan Dewi Angsa menjadi bukti bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi hambanya yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian. Namun perubahan nasib Mia tidak semata-mata mengubah pandangan masyarakat desa terhadapnya. Beberapa tetangga masih memandangnya dengan sinis dan mencurigai asal-usul kekayaan yang tiba-tiba. Dari mana Mia mendapatkan uang untuk memperbaiki rumahnya? Bisik seorang wanita kepada temannya. "Siapa tahu dia melakukan sesuatu yang tidak baik," jawab yang lain dengan nada mencemooh. Gosip dan fitnah terus menyebar, membuat Mia merasa tertekan. Namun ia memilih untuk tetap diam dan fokus pada pekerjaannya, serta merawat Arman, putranya yang kini berusia 2 tahun. Arman tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas, menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan bagi Mia. Suatu hari, seorang pria bernama Budi datang ke toko kue Mia. Budi adalah seorang pengusaha dari kota
yang kebetulan berkunjung di desa tersebut. Ia tertarik dengan kue-kue buatan Mia dan menawarkan kerjasama untuk memasarkannya di kota. "Saya akan membantu memasarkan dagangan Anda." Mia merasa ragu. Pengalaman masa lalunya membuatnya sulit untuk mempercayai orang lain, terutama pria. Namun, melihat potensi untuk meningkatkan usahanya demi masa depan Arman, Mia akhirnya setuju untuk mencoba kerjasama dengan Budi membawa perubahan besar. Permintaan kue meningkat pasti, dan Mia mulai mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Ia bahkan mampu menyewa beberapa karyawan untuk membantunya. Namun kesuksesan ini juga memicu berbagai cemooh dan fitnah dari warga sekitar. Lihatlah sekarang, Mia bekerja sama dengan pria dari kota. "Jangan-jangan ada hubungan khusus di antara mereka," kata seorang tetangga dengan nada sinis mendengar gosip tersebut. Mia merasa sedih dan tertekan. Ia merasa usahanya untuk bangkit selalu diiringi dengan cobaan dan fitnah. Namun setiap malam setelah menidurkan Arman, Mia berdoa kepada Allah, memohon kekuatan dan petunjuk. "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi ini semua. Lindungilah aku dan anakku dari fitnah dan keburukan." Doa Mia sangat khusyuk. Suatu malam, dalam tidurnya, Mia bermimpi bertemu kembali dengan Dewi Angsa. Dewi Angsa tersenyum lembut dan berkata, "Mia, ujian dan cobaan adalah bagian dari perjalanan hidup. Tetaplah sabar dan ikhlas. Kebaikan dan ketulusanmu akan membuahkan hasil yang manis pada waktunya." Terbangun dari mimpinya, Mia merasa hatinya lebih tenang. Ia memutuskan untuk tidak lagi memperdulikan omongan negatif orang lain dan fokus pada kebahagiaan serta masa depan Arman. Dengan tekad yang bulat, Mia terus mengembangkan usahanya. Ia mulai mengikuti pelatihan memasak dan manajemen usaha kecil untuk meningkatkan kualitas produknya. Budi yang melihat dedikasi dan kerja keras Mia semakin kagum dan selalu mendukungnya. Lambat laun, kesuksesan Mia tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Beberapa warga desa yang dulu mencemoohnya mulai bersikap dan bahkan meminta maaf atas prasangka buruk mereka. Mia menerima permintaan maaf mereka dengan lapang dada, menyadari bahwa memaafkan adalah bagian dari proses penyembuhan diri. Kini Mia dan Arman hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Usaha kue Mia semakin berkembang, dan ia bahkan membuka cabang di kota. Meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan cobaan, Mia selalu percaya bahwa dari keikhlasan dan doa, Allah akan selalu memberikan jalan terbaik bagi hambanya. Tahun-tahun berlalu, dan usaha kuenya Mia semakin berkembang. Dengan kerja keras dan dedikasinya, ia berhasil membuka beberapa cabang toko kue di kota, menjadikan merek kuenya yang bernama Arman putranya. Arman putranya dan kini menjadi anak yang tumbuh sehat dan cerdas. Usianya berusia 10 tahun. Suatu hari, saat Mia sedang mengawasi toko kuenya di pusat kota, seorang pria parubaya masuk. Wajahnya tampak lelah, namun matanya memancarkan penyesalan yang mendalam. Mia mengenali pria itu sebagai Bayu, mantan suaminya yang telah meninggalkannya demi wanita lain. "Mia, bolehkan aku bicara sebentar padamu?" tanya laki-laki itu. Mia terdiam sejenak dan kesedihan yang pernah ia alami karena pria di hadapannya itu. Namun, dengan hati yang telah ditempa oleh berbagai cobaan, ia mengangguk dan mengajak Bayu duduk di salah satu mejanya. "Ada apa, Bayu?" tanya Mia dengan tenang. "Aku ingin minta maaf atas semua yang telah kulakukan padamu. Dan Arman, aku telah membuat kesalahan besar dengan meninggalkan kalian. Wanita yang kukejar dulu ternyata hanya memanfaatkanku, dan kini aku kehilangan segalanya. Bisakah kau memaafkanku?" ucap Bayu dengan air mata yang mulai mengalir. Mia menatap Bayu, melihat penyesalan yang tulus di wajahnya. Meskipun luka lama sempat terasa kembali, Mia menyadari bahwa memaafkan adalah jalan terbaik untuk kedamaian hatinya. "Aku telah melalui banyak hal, Bayu. Awalnya sangat sulit bagiku menerima kenyataan bahwa kau meninggalkan kami. Namun, aku belajar untuk bangkit demi Arman dan diriku sendiri. Aku memaafkanmu. Tapi ingatlah bahwa kepercayaan yang hilang tidak mudah untuk dikembalikan," jawab Mia dengan tegas. Namun, Bayu menundukkan kepala, menerima keputusan Mia dengan berat hati. "Aku mengerti, Mia. Aku hanya berharap bisa menjadi bagian dari kehidupan Arman.
"Jika kau mengizinkan, Arman berhak mengenal ayahnya," jawab Mia. "Namun hubungan kita akan tetap seperti ini. Aku harap kau bisa menghormati batasan yang ada." Dengan kesepakatan tersebut, Bayu meninggalkan Mia dan Arman, berjanji untuk tetap berperan sebagai ayah, tanpa mengganggu kehidupan yang telah Mia bangun. Mia merasa lega telah mengambil keputusan yang tepat, memastikan masa depannya dan Arman tetap cerah tanpa bayang-bayang masa lalu. Kisah Mia mengajarkan bahwa memaafkan adalah langkah penting untuk penyembuhan. Namun, tidak selalu berarti harus kembali ke hubungan yang telah rusak. Dengan keberanian dan keteguhan hati, Mia mampu membangun kembali hidupnya dan menemukan kebahagiaan bersama putranya.